Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah basis data ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus database Google Classroom di mana ada IDR dan tabel relasinya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Di sini ada saya, Feni Cecilia dengan NIM 120450066. Ada Junpito Salim dengan NIM 120450086. Ada Alem Ardemi dengan NIM 120450004. Dengan Fabio Headfarm Gagano 120450100. Akbar Fadila 120450026. Untuk presentasi pertama akan dilanjutkan oleh Fabio. Berikut IRD yang telah kami buat berdasarkan spek yang telah ditentukan. Teacher dapat membuat beberapa aktivitas dalam satu kelas, membuat tugas untuk seluruh student, mengupload materi pelajaran, membuat kuis untuk seluruh student, menilai kuis dan tugas, memberi feedback berupa komentar pada tugas, kuis, serta materi. Berikut spesifikasi untuk student dapat mengupload jawaban tugas dan kuis, melihat nilai kuis dan tugas yang diberikan oleh teacher, membalas feedback dari teacher berupa komentar. Untuk soal pertama, buatlah IRD pada kasus tersebut. Berikut IRD yang kami buat, ada dosen, ada mahasiswa. Dosen dapat membuat classroom. Di classroom tersebut dia dapat membuat kelas, beberapa kelas. Di dalam kelas itu terjadi perkuliahan. Mahasiswa dapat bergabung pada kelas yang telah dibuat oleh dosen. Di dalam proses perkuliahan itu ada dua hal, ada belajar dan mengajar. Berikut tugas mengajar, membuat atau menilai materi, tugas dan kuis itu dilakukan oleh dosen. Dan yang kedua ada belajar, melihat, membaca dan mengerjakan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Tadi di sini akan membuat menilai materi tugas kuis. Lalu, sebentar. Lalu sini dosen membuat dan menilai materi tugas dan kuis. Lalu selanjutnya mahasiswa dapat melihat, membaca dan mengerjakan materi kuas, tugas dan kuis yang diberikan dosen tadi. Lalu selanjutnya tugas atau kuis itu misal sudah dikumpul, lalu di sini dosen dapat memberikan feedback dan hasil atau nilainya. Dan di tugas itu akan ada tenggat waktu. Misalkan mahasiswa mengumpulkan tugasnya dalam tepat waktu, maka di classroom itu akan tertulis turn in. Sedangkan apabila mahasiswa mengumpulkan tugas tersebut di bawah tenggat waktu, maka akan tertulis terlambat, down late. Dan satu lagi, apabila mahasiswa tidak mengumpulkan tugas yang diberikan dosen, maka akan tertulis di classroomnya itu missing. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu tabel relasi, akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar.
Oke, soal nomor 2 ada relasi. Yang pertama ada kelas yang berisi dengan class code dan class name yang tersambung dengan teacher dan join. Di teacher ada class code dan teacher ID, serta di join ada class code serta student ID. Dari kelas berisi tentang aktivitas, dan di aktivitas ada isi class code, ada topik ID, dan juga feedback. Dari teachers nyambung ke teacher, yaitu teacher ID serta teacher name. Terus dari aktivitas bisa bersambung ke feedback yang berisi feedback ID, komen, student ID, dan teacher ID. Terus juga di feedback dari student ID-nya berasal dari student, yang student isinya ada student ID serta student name. Oke, selanjutnya di student ada class code serta student ID. Student ID nyambung ke user, yaitu user ID, username, email, serta password. Dan student juga berhubungan dengan grade, yaitu grade ID, grade, serta student ID, serta grade. Lanjut ke upload. Di upload ada teacher ID, student ID, answer ID, grade ID, serta topik. Di upload ada answer ID yang memiliki tabel tersendiri, yaitu answer yang terisi answer ID dan link answer. Terus dari upload itu berisi teacher ID yang menyambung ke topik, yaitu topik ID dan name. Selanjutnya di upload di assignment ada assignment ID, name, status, dan grade. Assignment nyambung ke konten berisi topik ID, assignment ID, quiz ID, dan course ID. Dari course ID ada tabel tersendiri, yaitu yang berisi course ID, course name, dan link file. Yang terakhir quiz ID yang ada isinya yaitu quiz ID, quiz name, link file, link status, dan juga grade. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang primary key-nya. Di sini ada entitas kelas yang punya primary key, dan kelas ini terhubung dengan teacher dan join yang mempunyai foreign key. Dan di sini juga ada feedback dengan primary key feedback ID, dan dengan foreign key-nya student ID dan teacher ID. Selanjutnya juga terhubung dengan student yang mempunyai primary key, student ID, dan user dengan primary key, dan teacher dengan primary key. Kemudian ada activities dengan foreign key. Selanjutnya dari student juga terhubung dengan grade dengan primary key grade ID dan foreign key grade student ID. Kemudian ada outlet dengan foreign key teacher ID, student ID, answer ID, grade ID, dan topic ID.
Kemudian ada topik dengan primary key, topik ID, name. Kemudian dari upload ada answer dengan primary key, answer ID. Selanjutnya dari konten ada foreign key, topik ID, assignment ID, quiz ID, dan course ID. Dari course ID ada primary key, course ID, course name, dan link file. Kemudian di assignment ada juga primary key, assignment ID, name, status, dan grade. Kemudian selanjutnya terakhir di quiz ada primary key, quiz ID, quiz name, link file, dan status grade. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dalam penyampaian tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.